Puji nama Tuhan, Shalom. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Dede Dula. Dan mari bersama di hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman yang saya ambil dari Yeremia pasal 17 di ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, manusia itu diperlengkapi dengan kecakapan, dengan kemampuan, karena Alkitab mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya image Allah ada dalam diri manusia. Nah, Allah itu adalah pribadi yang cakap, pribadi yang memiliki kemampuan yang luar biasa, dan kecakapan kemampuan Allah yang luar biasa, sebagian itu ada dalam diri seorang makhluk yang bernama manusia. Kita mengetahui bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan, dan melihat langit dan bumi, melihat ciptaan Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu benar-benar cakap dalam apa yang dikerjakan, sehingga kita pun makhluk ciptaannya, manusia yang dikatakan memiliki gambar dan rupa Allah, memiliki kecakapan yang dari Allah juga. Tetapi bukan berarti ketika kita memiliki skill, kecakapan, kemampuan, kepintaran, kita bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa. Semua manusia harus bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya mengatakan harus, bukan arti dalam pengertian hal ini adalah sebuah paksaan dari Allah, tidak. Tetapi pada kenyataannya demikian. Siapapun yang mencoba untuk mengandalkan kemampuannya sendiri selalu berujung kepada kegagalan. Maka itulah sebabnya Tuhan mau kita mengandalkan Dia dan bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena Tuhanlah yang memegang kartu as. Dialah yang memegang kendali atas segenap kehidupan kita. Setiap kita mungkin bisa memiliki kecakapan, skill, kemampuan, hikmat, apapun itu yang menurut orang dibutuhkan untuk bisa sukses. Tetapi kalau Tuhan menutup kesempatan, apakah yang akan terjadi? Di manakah kita akan menuangkan seluruh kreativitas yang kita miliki, skill, kemampuan yang kita miliki, kalau Allah menutup kesempatan bagi kita? Kita kan pernah mendengar ada sebuah pepatah atau sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Bang Napi. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Nah, sukses juga demikian. Sukses terjadi bukan hanya karena kita punya kemampuan, tapi juga karena ada kesempatan. Mungkin engkau memiliki yang namanya kemampuan, tetapi kalau Tuhan tutup kesempatan, bagaimana? Atau sebaliknya, engkau memiliki 1.000.000 kesempatan, tapi kalau Tuhan tidak memberikan saudara kemampuan untuk melakukannya, bagaimana? Maka hidup ini harus bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan saya dan saudara. Perhatikan yang namanya Bill Gates. Siapa yang tidak kenal dia? Dia adalah orang yang sukses, orang yang kaya raya, begitu terkenal, begitu hebat. Apakah Bill Gates bisa setenar dan sehebat sekarang kalau misalkan saja Bill Gates itu terlahir di pedalaman, katakanlah pedalaman Papua? Saya tidak mengecilkan Papua, tidak, tapi ini contoh saja. Apakah Bill Gates akan sesukses seperti sekarang, sekaya dan setenar sekarang? Belum tentu kan? Bill Gates bisa hebat sampai sekarang karena ketika dia bertumbuh kembang, dia ada di tengah-tengah dunia lingkungan perkomputeran. Sehingga dia diberikan kesempatan untuk bisa memahami, mengenal dunia media, sehingga dia terkenal dengan semuanya itu. Jadi kalau Tuhan menutup kesempatan bagi seseorang,
maka tentu saja orang tersebut tidak bisa melakukan apapun dengan segala kecakapan yang dimilikinya di dalam kehidupannya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan bahwa setiap anugerah yang sempurna, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, itu kata Alkitab loh. Ya, bahwa semua yang baik, ya Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari atas, bukan datang dari bawah, bukan keluar dari dalam diri seorang manusia, tapi datang dari Bapa segala terang. Ya, maka mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang mendengarkan saya, kita mau hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu memiliki ciri khas. Apa ciri khas dari orang yang mengandalkan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang berdoa. Kalau engkau berkata kepada saya, pendeta saya mengandalkan Tuhan, kemudian saya bertanya, apakah engkau berdoa? Dan kemudian engkau berkata, pendeta saya tidak berdoa, maka ini omong kosong. Ya, kalau kita dikatakan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, maka seharusnya engkau adalah orang yang berdoa. Karena doa, kalau saudara bertanya kepada saya apa sih arti doa? Doa itu memiliki banyak definisi. Dan salah satu definisi doa bagi saya adalah doa memulai aktivitas. Doa adalah memulai pekerjaan. Doa adalah memulai kegiatan. Ya, jadi kita tidak benar-benar bekerja tanpa mengawalinya dengan sebutan doa. Kita tidak benar-benar melakukan sebuah kegiatan tanpa mengawalinya dengan doa. Karena apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini kalau tidak disertai dengan doa, maka semuanya tidak akan pernah berfaedah apapun yang baik bagi setiap kita. Doa itu sedemikian sederhana karena Tuhan memang benar-benar telah merancang doa menjadi sedemikian sederhana. Sehingga siapapun di antara kita bisa berdoa, bahkan seorang anak kecil pun bisa berdoa loh. Saya pernah mendengar kesaksian ada seorang dokter yang praktek di kampung mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Satu kali dia turun praktek di kampung, begitu dia lakukan praktek dan tiba-tiba dia melewati sebuah rumah. Dan di pekarangan rumah dia melihat ada seorang anak kecil yang sementara berlutut dan dia menangis sambil alfabet begitu. Dan ternyata anak itu sementara berdoa loh. Tetapi dia berdoa memanggil nama Tuhan. Kemudian dia alfabet, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Hal itu membuat dokter penasaran. Nah, dia mendekati anak itu dan berkata, ada apa nak? Dia pun menjawab, mama sakit. Ternyata saudara-saudara, orang tua mama dari anak ini sakit. Dan dia berdoa kepada Tuhan agar bisa menyembuhkan mamanya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara merangkai kata, maka dia hanya bisa alfabet. Maka dokter pun masuk ke dalam rumah, melakukan perawatan, memberikan beberapa obat dan suntikan. 3 hari kemudian mamanya mengalami kesembuhan. Saudara lihat, bahkan seorang anak kecil pun bisa berdoa. Ya, karena memang itulah tujuan daripada doa. Tuhan tidak membuat doa atau mendesain doa menjadi kegiatan yang paling rumit sehingga mungkin hanya pendeta yang bisa melakukannya. Tidak, anak kecil sampai orang dewasa bisa berdoa karena doa itu adalah sesuatu yang sederhana. Ya, ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, ya, berdoa itu membuang waktu. Saya katakan bahwa doa tidak pernah membuang waktu. Ya, justru doa itu menghemat waktu. Ya, ada berapa banyak usaha yang telah kita lakukan bertahun-tahun yang tidak pernah membuahkan hasil. Karena kita tidak pernah menyertakan Tuhan di dalamnya. Kita tidak pernah berdoa. Bayangkan orang Israel nih, saudara-saudara, di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Kenapa mereka selama itu di padang gurun? Karena mereka tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Maka mereka terus menerus berputar. Dan pada akhirnya menghabiskan waktu yang cukup lama di padang gurun. Jadi mungkin engkau adalah salah seorang yang mendengarkan saya di hari ini. Engkau pun mungkin mengalami hal yang sama. Ada begitu banyak perjuangan yang telah engkau lakukan dalam kehidupanmu. Dan engkau tidak pernah melihat hasil yang baik.
Mungkin salah satu penyebabnya karena engkau tidak menyertakan Tuhan di dalam doa, engkau hidup dengan kemampuan dan kekuatanmu sendiri. Ya, saya berdoa biar setiap saudara yang mendengarkan saya menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mau mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin.